Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Keseharian Sulika Eka. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Bahagia, Kabupaten Bekasi, yang mempunyai 2 orang anak gadis. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah teman-teman, pagi ini aku mau gercep lagi di dapur. Nah di sini aku ditemenin Pak Su, karena Pak Su hari ini tuh dinasnya siang, jadi paginya itu ada di rumah ya teman-teman. Tadi Pak Su tuh bilang katanya masih ada nasi banyak, mau bikin nasi goreng ya. Ya udah, akhirnya Pak Su mulai eksekusi nyiap-nyiapkan bahan-bahannya, dan Pak Su gercep sendiri cari bahan-bahan bumbunya tuh di kulkas ya teman-teman. Di sini Pak Su bikin nasi goreng, aku mau bersih-bersih atau beres-beres berkakas-berkakas yang dari semalam itu nggak aku cuci. Nah ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, ada wajan, ada panci. Ini mau aku bersih-bersihin. Nah karena tempatnya itu dapurku tuh nggak luas, jadi agak minimalis. Jadi kadang-kadang itu aku kayak agak apa ya, berdebat-debat dengan Pak Su. Jadi aku minta digeser dikit kayak gitu, karena aku tuh narok barang-barang di bawah ya teman-teman sambil ngerapiin gitu. Nah di sini Pak sudah mulai siapkan kayak bawang merah, bawang putih, cabai. Pokoknya bumbu nasi goreng biasa ya teman-teman, kayak nasi goreng di kampung gitu, jadi nggak macem-macem. Pokoknya ini nasi goreng ala-ala Pak Su. Nah anak-anak sama saya itu kalau Pak Su bikin nasi goreng itu menurutku enak ya. Jadinya kalau ada nasi sisa itu Pak Su tuh semangat banget untuk bikin nasi goreng buat anak dan istrinya. Nah aku mulai mau cuci piring dan berkakas-berkakas yang udah numpuk ya teman-teman, biar nggak terlalu penuh di dapur dan kita itu bisa leluasa gerak-gerak di dapur atau aktivitas di dapur ya. Kalau barang-barang yang kotor itu mulai dikurangin, tapi kalau di mana-mana barang-barang itu terlentang, banyak yang kotor, itu jadi susah karena memang dapurnya itu nggak luas. Jadi ya memang harus dirapihkan sedikit-sedikit ya teman-teman. Terus dapur itu nggak kelihatan berantakan banget gitu. Nah ini Pak Su udah mulai ngulek-ngulek bumbunya. Pak Su tuh telaten ya, ngulek bumbu tuh pakai cobek gitu. Kalau aku tuh males banget, seringnya pakai blender. Kalau Pak Su nggak, diulek-ulek dengan sabarnya begitu, dan keluar tenaga 4-5-nya tuh keluar semua. Kalau saya itu tangannya kadang-kadang udah apa ya, nguleknya itu nggak begitu kuat banget gitu, terus kayak capek gitu ya teman-teman. Nah oke, sebelum aku cuci piring, di sini aku mau angkat-angkatin yang udah tiris. Ini cucian kemarin yang udah di rak bawah atau rak atas, ini aku angkat-angkatin, aku taruh di tempatnya masing-masing. Nah aku sambil sapa-sapa teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada, bunda-bunda yang cantik dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar menjalankan segala aktivitasnya, dan pokoknya sukses selalu ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman dimanapun berada, di daerah atau di kota ataupun dimanapun seluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri. Saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu support dan selalu dukung channel aku. Dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mungkin ada komennya yang belum aku bales, dan mungkin ada yang belum sempat aku datangin. Pokoknya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku selalu berusaha walaupun mungkin datangnya telat ya teman-teman. Pokoknya intinya aku selalu berusaha untuk datang ke channel teman-teman atau berkunjung ke teman-teman ya.
Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel Sulika Eka. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Nah, ini Pak sudah menyiapkan ada suiran ayam. Ini ayam goreng sisa kemarin teman-teman, yang bagian dada itu kan keras. Nah, daripada nggak kemakan, kata Pak Su disuir-suir buat nasi goreng. Pak Su tuh orangnya kreatif ya. Terus di situ tadi karena aku juga stok sayuran di kulkas itu memang udah tiris ya, udah habis dan aku tuh belum belanja lagi. Jadi Pak Su menemukan pokcoy, nggak ada apa ya, saisin, jadi pakai pokcoy, terus tadi ayam disuir-suir. Pokoknya apa yang ada di kulkas itu Pak Su ambil, campur-campur ke nasi, dan itu hasil kreasi Pak Su. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Setiap bikin nasi goreng itu anaknya selalu bilang enak. Dan akhirnya di samping Pak Su aku tetap lanjut cuci piring teman-teman ya, biar cepet kelar. Nah di situ karena magicomnya juga udah kosong, nasinya udah diangkat Pak Su semua. Akhirnya aku cuci juga supaya nanti pas saat mau masak nasi itu udah bersih. Dan Pak Su menggoreng nasinya juga udah selesai teman-teman. Ini diangkat sama Pak Su dijadiin satu. Nah tinggal tugas aku yaitu membersihkan bekas Pak Su eksekusi. Berarti cucian piringku itu ada tambahan lagi ya teman-teman, yang tadi udah kelar akhirnya nyambung lagi. Jadi biar sekalian bersih, percuma nanti saya tinggalin entar akhirnya juga aku yang ngerjain, dan itu namanya cuman mengulur kerjaan. Mendingan aku gercep aja sekalian. Terus aku juga mau elap-elap bagian meja dapur. Nanti mungkin aku sapu-sapu bagian bawah aja ya. Ini kakak juga lagi nyapu di bagian ruangan lain, masih ngepel juga, nyuci juga. Jadi nanti yang ngepel kakak bagian dapur juga. Nah tadi itu memang bener di kulkas tuh udah nggak ada sayuran. Pak Su tuh masih menemukan pokcoy, terus ada timun 1 buah, ada kol ungu. Akhirnya Pak Su semua pakai itu buat lalapan, karena memang di keluargaku ini sayuran itu kalau bisa itu setiap hari itu harus ada ya teman-teman, kayak wajib gitu, itu kalau bisa. Tapi kalau memang kepentok-pentoknya sama sekali nggak sempet belanja, terus hujan atau warung sayur deket rumah lagi nggak jualan, kita males keluar, ya terpaksa kadang telat nggak ada sayur. Nah ini aku udah keluarin box-box yang di kulkas kemarin tuh, udah 4 box yang aku keluarin. Ini tinggal sisa-sisanya, aku cek-cek ternyata memang udah kosong semuanya ya teman-teman. Ini mau aku cuci, jadi nanti pas aku sempat belanja atau setelah Pak Su gajian nanti baru aku isi-isi lagi. Karena aku mungkin sampai nanti Pak Su gajian itu aku nggak nyetok ya teman-teman. Jadi aku belanja setiap hari aja seperlunya kayak gitu, sesuai dengan budget. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Apakah seperti aku cara menyiasati belanja mingguan atau belanja harian? Kalau aku terus terang aku sesuaikan ya teman-teman. Kalau umpamanya gajian kurang 2 minggu atau seminggu, duitnya itu kira-kira udah mau menipis, ya aku nggak nyetok banyak-banyak, karena memang kalau nanti buat stok itu saya rasa buat yang lain aku bingung ya, takutnya ada kebutuhan mendadak. Jadinya aku pakai sehari itu seperlunya, dan sebisanya pemutaran aku belanja, aku irit-irit, karena memang ya itu harus ya teman-teman, buat aku tuh harus ada, ya bukan ngirit sih sebenarnya, supaya kita tuh sampai ke gajian itu nggak sampai kehabisan budgetnya, kayak gitulah intinya. Bisa dibilang ya lebih hemat gitu ya. Nah ini alhamdulillah cuci piringnya aku udah mulai kelar. Ini cuci piring yang babak kedua ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah tidak ada sisa-sisa lagi yang barang-barang kotor. Nah ini raknya aja yang penuh ya, tapi nanti setelah kering aku mulai angkatin, aku rapi-rapihkan di tempatnya masing-masing. Jadi tuh nggak ada barang-barang yang berantakan di luar. Ternyata wajan ketinggalan teman-teman, ini bekas Pak Su goreng nasi tadi. Aku nengok sedikit aja, ternyata masih ada 1 barang lagi. Nah ini gercep aku cuci juga supaya benar-benar semuanya nggak ada barang yang kotor lagi.
Untung aja di sini tuh raknya kekeh ya atau kokoh gitu teman-teman. Jadinya tuh seberapa barang aku taruh di atas selama masih wajar tuh alhamdulillah kuat banget karena memang itu besi. Terus itu juga di bornya itu di tembok jadi lebih kuat. Jadi aku tuh nggak was-was. Memang aku waktu desainnya itu minta yang lebih kuat. Jadi bener-bener muat barang-barang yang kita cuci ya. Kadang-kadang kita lagi kumpul keluarga atau kumpul lagi ada temen main gitu kan, pasti kita lagi masak berkakas lebih banyak yang keluar dan cucian tuh semakin banyak. Lanjut aku bersih-bersihkan di bagian meja. Oh ya teman-teman, bosen nggak sih tiap hari kok meja dapurku tuh nggak ada perubahan apapun ya. Dari awal mulai bikin dapur sampai sekarang tuh cuman kayak gitu-gitu aja penataannya. Aku tuh bingung teman-teman, mau aku tata seperti apa. Kalau ngeliat teman-teman tuh seneng banget ya, warnanya cantik-cantik, ada yang biru, ada yang pink, ada yang ungu, itu seneng banget. Aku tuh bingung, aku tuh mau kemana gitu, mau seperti apa nyusunnya kayak gitu. Karena yang pasti juga aku belum punya perintilan-perintilan yang unik-unik ya teman-teman ya. Sebenarnya pingin tapi sepertinya belum bisa untuk saat ini. Karena memang ya sekarang kebutuhannya lagi banyak banget ya teman-teman. Ini jadi curhat, ini bukan pamer ya teman-teman. Inilah disinilah aku tuh mau sharing kadang-kadang kayak gitu ya, sedikit-sedikit sharing. Tapi memang aku masih ada anak-anak sekolah ya, apalagi si kakak itu kan kuliah, jadi per semester itu udah kelihatan banget. Tapi alhamdulillahnya si kakak itu bisa masuk di fakultas negeri, jadinya tuh nggak banyak bayaran-bayaran yang tambah-tambahan gitu ya, hanya bayaran per semester itu pokoknya bayaran UKT kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak ada perpelajaran SKS apa-apa kayak gitu. Jadi aku lebih alhamdulillah lah intinya kayak gitu. Nah ini kulkasnya bener-bener kosong. Di sini tuh cuman kayak sisa-sisaan yang kayak sambal pecel kayak gitu yang belum aku bikin ya. Terus ini hasil Pak Su, kreasi Pak Su di sini pakai kol ungu, timun, terus nasi gorengnya juga sederhana banget, nggak ada apa-apanya. Nggak, maksudnya tuh nggak ada campuran sosis atau bakso, tadi cuman suiran ayam aja 2 potong. Oke lah teman-teman, nih dapurku udah rapih yang bagian atas menurutku ya, walaupun rapih apa ya sekarang tuh bahasanya tuh kalau nggak full itu tipis-tipis kayak gitu ya teman-teman. Ya udahlah aku ikut-ikutan aja lah, yang penting positif ya. Ini apa ya, rapih tipis-tipis kayak gitulah. Dan pokoknya aku terima kasih loh buat teman-teman semuanya yang sama kontennya seperti aku. Kalian itu inspirasi aku. Pokoknya kalian juga tetap semangat, aku juga semangat dengan menonton video-video kalian semua. Nah ini aku lanjut sapu-sapu, kakak masih beres-beres di kamar, sepertinya tadi aku longok ya, dan aku nyapu aja di bagian dapur karena memang nanti bagian ruangan lainnya itu kakak. Jadi aku di sini ganti keset yang depan kamar mandi itu udah basah. Jadi aku ganti kain kayak handuk gitu teman-teman yang nyerap kaki basah ya, takutnya kepleset. Nah teman-teman, hari ini aktivitasnya apa? Nah yang masih mager, ayo bergegas, yuk gercep dan semangat bersama aku. Semoga video atau konten-konten sederhanaku ini bisa menjadi hal positif buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah bisa menjadi inspirasi teman-teman. Nah lanjut aku di meja makan di sini. Aku beresin ini peralatanku untuk ngedit ya teman-teman ya. Tadi itu ada lampu, terus ada kayak tempat HP itu apa namanya ya, yang buat jagerakan HP itu loh teman-teman. Nah tadi tuh aku simpan karena kakak tadi tuh mau nyimpen, udah izin ke aku, cuman aku bilang mau dipakai, akhirnya tadi nggak jadi dipakai. Aku simpan dulu di laci. Nah aku lanjut temenin Pak Su sarapan pagi. Kalau kakaknya belum mau, dia pengennya apa ya, kerja dulu katanya biar keluar keringat, nanti baru dia sarapan. Ya udah, karena aku juga dari tadi udah aktivitas, aku juga udah mulai merasa lapar ya. Lanjut aku mau temenin Pak Su sarapan karena Pak Su dari tadi udah manggil-manggil ngajakin sarapan. Ya udah, karena momen ini tuh nggak setiap hari bisa saya temukan ya teman-teman. Kadang-kadang kan Pak Su dinas pagi, kadang-kadang juga pagi itu Pak Su belum lapar. Jadi kalau kita itu nggak ada patokan harus makan bersama.
Nah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, video sederhana dari channel Sulika Eka. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi hiburan teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman agar channel Sulika Eka bisa berkembang ke depannya. Ambil sisi positifnya dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.